Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita melihat prospek dari saham IS ya teman-teman ya, atau Ispark Hotel. Eh, di mana sektor pariwisata khususnya hotel menjadi salah satu sektor yang kemungkinan besar di kuartal 4 2023 ini akan terjadi pertumbuhan positif ya, dikarenakan ada banyak musim liburan, terutama musim liburan Natal ya, liburan akhir tahun. Oke, kita lihat bagaimana tentang saham IS ini ya teman-teman ya, untuk saat ini di tanggal 24 Desember 2023. Oke, kita lihat dulu pertama pergerakan harganya. Di penutupan harga Jumat kemarin teman-teman tanggal 22 Desember ditutup di harga 148 ya, turun 1,3% minus di hari Jumat kemarin. Kalau kita lihat di 1 bulan terakhir dia meningkat turun minus 2,6, di 3 bulan terakhir naik 4,9. Dan kalau kita lihat harga sahamnya dari awal tahun sudah meningkat sangat tinggi 57% ya, sebuah return yang sangat bagus tentunya kalau teman-teman hold dari awal tahun untuk saham IS ini ya. Kita ingat di awal tahun, di tahun sebelumnya lebih sering harga saham IS ini bergerak di bawah harga 100-an ya, per lembar sahamnya di 90-an gitu ya. Dan sekarang sudah tembus 148 ya, naiknya sudah separuh harga lebih. Oke, kita lihat tentang laba bersih per kuartal ya teman-teman ya, dimulai dari 2021 secara kuartalan meningkat ya. Kalau kita lihat dalam total setahun 2023 diperkirakan 34 miliar laba bersihnya, dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat laba bersihnya 30 miliar, kemudian di 2021 12 miliar. Dan ada hal yang menarik teman-teman ya, ada angka yang menarik kalau kita cermati di kuartal 4 itu. Di 2 tahun sebelumnya dia mencatatkan laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya ya, di tahun tersebut ya. Contohnya untuk tahun 2021 kuartal 4-nya laba bersihnya 7 miliar. Dibandingkan dengan di kuartal-kuartal sebelumnya 1 miliar, 2 miliar, kemudian di tahun 2022 Q4-nya 10 miliar. Ini meningkat jauh dibandingkan dengan kuartal sebelum-sebelumnya di angka 6 dan 7 miliar. Dan dengan kondisi kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 2023 yang mencatatkan laba masing-masing 8 dan 9 miliar ya. Kita harapkan nanti di kuartal 4 laba bersihnya bisa mencapai di atas 10 miliar ya, seiring dengan pertumbuhan dari kinerja IS ini sendiri teman-teman. Jadi secara tren kinerja masih menunjukkan pertumbuhan ya. Dan kita tunggu apakah harga sahamnya juga nanti akan inline kenaikannya, akan selaras dengan kenaikan kinerjanya ya. Oke, secara valuasi coba kita lihat teman-teman, untuk PI rasionya 17,73%. Cukup tinggi ya, sudah hampir mencapai sudah 17,73 kali, cukup tinggi, sudah hampir mencapai 20 kali. PI-nya ini kalau tidak salah dia cenderung semakin tinggi ya, karena kemungkinan besar pasar sudah mulai menaruh perhatian ya teman-teman sama saham Ispark ini ya, dan sudah banyak mulai dikoleksi sehingga rasio harga dibandingkan dengan earningnya sudah semakin tinggi. Lalu dari PBV-nya sekarang di angka 2,4, ini juga sudah semakin mahal sebetulnya untuk harga saham Ispark ini. Kemudian kalau kita lihat dari debt equity rasionya atau DER-nya di angka 0, ya, masih aman, masih di bawah 10%.
Secara rasio profitabilitas, ROA-nya masih bagus 13%, kemudian ROE-nya 14%, ini juga masih sangat oke. Net profit margin-nya 33,9%, ini cukup tinggi ya. Memang sesuai dengan sektor usaha dari Ispak Hotel ini ya. Jadi sektor jasa memang pada umumnya menghasilkan profit margin yang cukup besar ya. Kemudian dividen yield-nya di tahun terakhir 5,82%, dan untuk Ispak ini agak unik ya, dia membagikan dividennya sering dalam satu tahun, bukan hanya 2 kali dalam satu tahun tapi mencapai 4 atau 5 kali ya. Coba kita cek di corporate action. Nah, kita lihat terakhir di tahun 2023 ini dibagikan pembayarannya di tanggal 7 Desember kemarin ya. Jadi pembayarannya Desember, kemudian Agustus, lalu Mei, lalu April. Jadi di tahun 2023 ini dibagikan dividennya sebanyak 4 kali teman-teman ya, untuk momen pembagian dividennya. Jadi di bulan April, kemudian Mei, lalu Agustus, dan juga Desember. Untuk total dividennya 2,5 tambah 1,8 di 4,3 ditambah 1,95, 6,25 ya, 6,25 ditambah 2,35, jadi 8,6 ya. 8,6 dibagi 148, kita coba hitung. 8,6 dibagi 148. Ya, dividen yield-nya kurang lebih 5,8% ya untuk Ispak ya. Bukan angka yang sangat besar untuk ukuran persentase dividen yield ya, paling tidak ya cukup sekedar untuk memberikan nilai lindung dari kenaikan inflasi teman-teman ya. Jadi kurang lebih setara dengan inflasi. Paling enggak nilai investasi kita, nilai uang kita tidak tergerus oleh inflasi tahunan ya, yang berkisar di angka ya sekitar 5-6%. Dan selain itu juga kita bisa diuntungkan dengan capital gain tentu saja untuk Ispak ini, karena memang kalau kita lihat secara tren pergerakan harga dia masih menunjukkan kenaikan teman-teman. Coba kita lihat ya. Nah, ini dia untuk tren pergerakan harganya. Kita lihat dari awal tahun teman-teman. Dari awal tahun tadi, di awal sudah kita sampaikan kenaikan harganya di atas 50% ya. Jadi kalau dulu beli di harga 90-an di awal tahun, sekarang harganya sudah 148 ya, sudah naik 50%. Dan cukup stabil ya kenaikannya ya. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu ada loncatan tinggi, tapi dia cukup konsisten untuk kenaikan harga sahamnya. Jadi pelan-pelan tapi dia terus naik. Ada koreksi cukup dalam di akhir Oktober ya teman-teman ya, di pertengahan atau akhir Oktober, dimana sebelumnya harga tertingginya sempat mencapai 180 teman-teman di harga tanggal ya, di harga tanggal 18 Oktober sempat mencapai harga 183 sebelum akhirnya turun dalam dan terus turun sampai dengan awal Desember ya. Di awal Desember harganya 140-an dan sekarang sudah mulai naik lagi sampai dengan 148. Ada volume transaksi yang besar di hari Jumat kemarin ya. Namun sayangnya harganya masih terkoreksi teman-teman. Dan posisi harga sekarang di atas MA5 dan juga MA20, namun masih di bawah MA50. Kita lihat apakah dia masih akan melanjutkan koreksinya sampai menyentuh angka MA20 ya, di harga 143-an. Di harga 143 dia turun 5 poin ya, atau sekitar 3%-an ya, turunnya sekitar 3% untuk menyentuh di support yang kalau menurut pendapat saya di harga 143 ya, atau support berikutnya di 140 ya. Jadi coba kita hitung teman-teman, 140 ya, kita targetkan supportnya di 140, kemudian target harga yang mungkin bisa kita harapkan adalah
Di harga-harga sekitar akhir Oktober kemarin ya, sebelum akhirnya turun dalam, yaitu di harga sekitar 160-an sampai 170 ya. Jadi target price-nya di 170 dan supportnya di 140. Coba kita hitung. Kita hitung dulu untuk supportnya di 140 dia minus berapa teman-teman ya. Jadi minus 5,4% untuk menyentuh harga support, sedangkan untuk mencapai harga 170 di target price-nya ya, itu adalah kenaikannya setara dengan 14% teman-teman. Nah, itu dia. Jadi secara risk and reward-nya masih cukup tinggi ya, masih lebih besar untuk potensi persentase gain yang bisa kita dapatkan dibanding dengan potensi penurunan harga jika kita menggunakan titik support di angka 140 ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan dia akan bisa turun lebih dalam, misalkan seperti harga saat di bulan September 2023 yaitu di harga 130-an. Namun mengingat kinerjanya masih menunjukkan tren kenaikan, saya rasa ya, kalau pendapat saya pribadi untuk saham IS ini atau ISPAK ini, kalau pasar berjalan dengan normal, saya rasa dia masih akan naik teman-teman ya. Kecuali ada aksi transaksi yang yang abnormal ya, ada penjualan dengan volume yang sangat besar. Nah, itu bisa terjadi anomali harga nantinya. Oke teman-teman, itu bahasan sekilas tentang potensi dari ISPAK Hotel ya. Jadi potensi capital gain-nya seperti tadi kita hitung bisa mencapai 14%-an, sementara untuk turun sampai dengan supportnya kira-kira minus 5%. Jadi saya rasa masih bagus potensinya atau prospeknya untuk profit di saham ISPAK Hotel ini teman-teman ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa supportnya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Support channel Belajar Finance, mudah-mudahan Anda sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.